Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Masih bersama Aisari channel Belajar Nahwu. Di pertemuan ke-68 kali ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang tamyiz. Nah, seperti apa tamyiz? Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan dan contoh-contohnya, mari kita bahas sama-sama di Aisari Channel. Tamyiz adalah isim yang menerangkan suatu benda yang masih samar atau belum jelas. Tamyiz juga berfungsi untuk memberikan penekanan dan menjelaskan sisi perbedaan suatu benda dengan benda lain. Jadi kalau definisinya, tamyiz itu seperti ini, yaitu isim yang menerangkan benda yang masih samar. Singkatnya seperti itu ya. Kemudian tamyiz itu hukumnya adalah mansub, dan isim yang menjadi tamyiz harus nakirah. Di antara sifat nakirah atau di antara ciri isim nakirah itu biasanya menggunakan tanwin. Dan kalimatnya harus sempurna. Maksud dari kalimat sempurna itu apabila ada fiil dan fa'il, kemudian apabila ada mubtada dan khabar, itu sudah bisa dikatakan kalimat tersebut sempurna. Sekali lagi, kalimat sempurna itu biasanya sudah ada fiil dan fa'il atau mubtada dan khabar. Nah, ini jangan lupa kalian ingat-ingat lalu dihafalkan agar nanti lebih mudah ketika mengaplikasikan tamyiz di dalam contoh-contoh kalimatnya ya. Jadi tamyiz adalah isim yang menerangkan suatu benda yang masih samar atau belum jelas. Tamyiz hukumnya mansub. Untuk lebih matang dan lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh atau kaidah tamyiz berikut. Jadi tamyiz pun memiliki ketentuan atau kaidah di dalam pelajaran ilmu nahwu. Di antaranya yang pertama adalah tamyiz biasanya terletak setelah bilangan 11 sampai 90. Jadi kaidah yang pertama, ingat baik-baik, tamyiz biasanya terletak setelah bilangan 11 sampai 90. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Usman memiliki 20 mobil. Usman memiliki 20. Apabila kalimat itu hanya sampai 20 sini, maka kalimat itu dianggap belum jelas. 20 apa, kan masih melahirkan pertanyaan di pikiran orang. 20 apa? 20 mobil, 20 rumah, 20 baju, 20 sendal, atau 20 apa? Kan masih belum jelas, maka di situ diperjelas dengan mobil. Maka posisi mobil dalam kalimat ini menurut struktur nahwu menjadi tamyiznya, karena menjelaskan dari bilangan 11 sampai 20 yang dimiliki oleh Usman ini apa ya? 20 apa? 20 mobil. Berarti mobil dalam kalimat ini jadi tamyiz karena dia menerangkan 20 ini. Seandainya tidak diterangkan dengan mobil ini, maka 20 ini masih jadi pertanyaan di pikiran orang. 20 apa ya? Maka diperlukan penjelas, yaitu mobil. Usman memiliki 20 mobil. Nah, dengan penjelas ini maka kalimatnya menjadi sempurna, menjadi lebih jelas tanpa ada pertanyaan di dalam pikiran orang ya. Usman memiliki 20 mobil. Jadi yang pertama, tamyiz biasanya terletak setelah bilangan 11 sampai 90. Jadi apabila di dalam kalimatnya ada bilangan antara 11 sampai 90, 11 sampai 90 ini biasanya kata sesudahnya pasti ada tamyiz. Yang kedua, tamyiz terletak setelah isim tafdil. Nah, ini sudah kita bahas. Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan makna lebih, paling, atau sangat dengan wazan af'al ya. Pada pertemuan isim ghairu munsharif kemarin sudah kita bahas. Contohnya misalnya Ahmad lebih baik dari Dani tulisannya. Nah, seandainya kalimat itu hanya sampai Dani sini saja, maka orang masih bisa bertanya, lebih baik apanya? Lebih baik apanya? Lebih baik rumahnya, lebih baik perilakunya, lebih baik wajahnya, lebih baik tasnya, atau apapun ya. Masih mempunyai kemungkinan pertanyaan muncul di dalam pikiran orang lain. Ketika dijelaskan atau diberi tambahan kalimat penjelasnya, maka itu akan lebih menyempurnakan aspek kalimatnya. Ahmad lebih baik dari Dani tulisannya. Jadi yang dimaksud di sini
membandingkan antara Ahmad dan Dani sebagaimana pengertian tadi ya, dari aspek tulisannya. Nah, tulisannya di sini menjadi tamyiz kalau dalam kaidah ilmu nahwu. Jadi lebih baik ini adalah isim tabdil ya kalau di dalam kalimat bahasa Arabnya atau kalimat nahwunya, maka setelah isim tabdil biasanya ada tamyiznya. Di sini yang dimaksud dengan tamyiznya adalah tulisannya. Tamyiz di sini fungsinya membedakan atau mengangkat sisi perbedaan antara Ahmad dan Dani atau antara dua benda yang diperbandingkan. Jadi sekali lagi, seandainya kalimatnya sampai Dani sini saja, Ahmad lebih baik dari Dani, maka itu belum memberikan kejelasan di dalam pikiran atau di dalam benak seseorang, hingga perlu penjelas, yaitu tulisannya. Meskipun kalimat ini sudah sempurna karena terdiri dari subjek dan predikat, tetapi masih belum dipahami dengan jelas karena masih perlu sisi penjelasnya ya. Kalau di dalam ilmu nahwu maka diperlukan tamyiz. Ahmad lebih baik dari Dani tulisannya. Nah, jadi yang kedua, tamyiz terletak setelah isim tafdil. Yang ketiga, tamyiz terletak setelah kalimat sempurna yang masih memerlukan sisi penjelasannya agar dapat dipahami dengan benar. Ini benar maksudnya. Tamyiz terletak setelah kalimat sempurna yang masih memerlukan sisi penjelasannya agar dapat dipahami dengan benar. Misalnya seperti ini contohnya ya, Zaid bercucuran. Ini kalau kalimatnya sampai bercucuran saja sudah lengkap ya, karena terdiri dari subjek dan predikat, fiil dan fa'il, tetapi masih perlu sisi penjelas. Kalau Zaid bercucuran saja kalimatnya, berarti kita masih bisa bertanya bercucurannya apa, air matanya atau keringatnya atau darahnya atau rezekinya apa ya, masih perlu pertanyaan, sehingga perlu penjelas ya. Penjelas di sini adalah keringatnya yang berfungsi sebagai tamyiz. Zaid bercucuran, keringatnya. Kalau kita hilangkan tamyiznya, orang masih bertanya-tanya di dalam pikirannya apa yang bercucuran dari si Zaid ya. Jadi perlu tamyiz atau perlu penjelas keringatnya. Nah, jadi kaidah tamyiz ini ada 3, diingat baik-baik, sangat perlu ini dihafalkan. Yaitu tamyiz terletak setelah bilangan 11 sampai 90. Yang kedua, tamyiz terletak setelah isim tafdil. Jadi bila ada isim tafdil maka pasti juga ada tamyiz. Kemudian tamyiz terletak setelah kalimat sempurna yang masih memerlukan sisi penjelasan agar dapat dipahami dengan benar. Nah, sekarang kita akan lebih mudah ketika menghadapi kalimat jika menghafalkan 3 kaidah ini, karena cara mendeteksi atau melihat bahwa di situ ada tamyiznya sangat mudah juga kalau kita sudah terbiasa memahami kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam ilmu nahwu tersebut, seperti tamyiz ini ya. Misalnya contoh berikut, malaktu tis'ina kitaban. Malaktu tis'ina kitaban. Saya punya 90 buku. Saya punya 90 buku. Nah, di sini ada 3 kata, 1, 2, 3. Ada fi'il madhi, kemudian ada isim jamak muzakkar salim atau bilangan ya, bisa juga disebut bilangan, kemudian ini ada isim mufrad. Tadi artinya adalah saya punya 90 buku. Kalau kita strukturkan, karena fi'il berarti jumlah fi'liyah, maka dalam pikiran kita fi'il, fa'il dan maf'ul bih ya. Jadi i'rabnya malaktu adalah fi'il madhi, hukumnya mabni ala sukun, dan fa'ilnya sudah ada, dhamir tu, ini adalah dhamir ana. Tis'ina berarti fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maka dia jadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah ya karena isim jamak muzakkar salim, atau ini bisa juga dinamakan adadun, bilangan. Atau kadang orang bisa juga menyebutnya dengan mulhaq, isim jamak muzakkar salim, karena ini bukan benda murni ya, benda abstrak, bilangan, berarti dia mulhaq isim jamak muzakkar salim. Nah, setelah bilangan antara 11 sampai 90, ini kan 90 berarti biasanya ada tamyiznya sebagai penjelasnya. Saya punya 90. Tadi kan 90 apa, orang masih bingung pasti kalau kalimatnya cuma sampai 90, lalu diperlukan penjelas tamyiz. Berarti kitabannya menjadi tamyiz, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad. Jadi tamyiznya ini menjelaskan 90. Saya punya 90 buku.
bukan yang lainnya ya, buku di sini, karena dia jadi penjelas. Maka dari struktur ini bacaan yang paling tepat adalah malaktu tis'ina kitaban, malaktu tis'ina kitaban. Tidak boleh dibaca malaktu tis'ina kitabin atau kitabun karena tamyiz hukumnya mansub. Contoh yang kedua, Yusuf ajmal min Zaid wajhan. Yusuf lebih tampan dari si Zaid wajahnya. Yusuf lebih tampan dari si Zaid wajahnya. Nah, di sini ada isim tafdil ya, ajmalu, lebih tampan, lebih baik ya, lebih baik atau lebih tampan. Di sini cocoknya Yusuf lebih tampan dari si Zaid wajahnya. Apabila ada isim tafdil maka biasanya ada tamyiznya. Coba kita lihat. Sini kita hitung 1 2 3 4 5. Yusuf adalah isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Karena apabila ada yang menunjukkan nama nabi tetapi selain sun samlah ya, berarti itu adalah isim ghairu munsharif. Kemudian ini adalah isim tafdil karena ajmalu ya, lebih tampan, lebih baik. Min adalah huruf jar, Zaid alamiah atau nama orang, isim mufrad. Wajhun isim mufrad. Strukturnya adalah mubtada khobar ya, Yusuf isim di awal kalimat mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah saja. Kenapa? Dia termasuk isim ghairu munsharif. Ajmalu menjadi khobar, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah, tidak boleh tanwin karena juga isim ghairu munsharif. Atau isim tafdil boleh. Kenapa isim tafdil? Karena dia berwazan af'al dengan makna lebih, sangat atau paling. Di sini lebih dimaknai lebih tampan. Min adalah huruf jar, Zaid majrur, ciri i'rabnya kasratain karena isim mufrad atau alamiah. Kemudian wajhan, apabila ada isim tafdil maka biasanya ada tamyiz. Karena ini memperbandingkan antara Yusuf dan Zaid. Dari sisi apanya? Lebih baiknya itu dari sisi apanya? Dari sisi wajahnya ya. Berarti wajhan ini menjadi tamyiz, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad. Kalau ini lebih mudah kita deteksi karena ada isim tafdil. Yang pertama juga kita mudah mendeteksi karena ada bilangan antara 11 sampai 90 ya. Nah, dari struktur ini maka i'rab yang benar adalah Yusufu ajmalu min Zaidin wajhan. Yusuf lebih baik dari si Zaid wajahnya. Berarti menafikan selainnya, menafikan misalnya rumahnya bukan, kendaraannya bukan, atau misalnya bajunya bukan ya, karena yang menjadi penjelasnya adalah wajahnya. Yusuf lebih baik dari si Zaid wajahnya. Tidak boleh dibaca Yusufu ajmalu min Zaidin wajhin atau wajhun karena tamyiz hukumnya mansub. Contoh yang ketiga, tasabbaba Zaidun arokan. Nah, ini seperti kalimat tadi ya, Zaid bercucuran keringatnya. Zaid bercucuran keringatnya. Ada 1 2 3. Tasabbaba tafa'ala berarti fi'il madi, Zaid nama orang, arokan isim mufrad. Kalimat ini sudah lengkap ya karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Zaid bercucuran. Kalimat ini sudah lengkap tetapi masih memerlukan sisi penjelasan. Karena maknanya Zaid bercucuran. Apa yang bercucuran? Maka perlu tamyiz. Nah, ini arokan inilah yang berfungsi sebagai penjelasnya atau tamyiznya. Ini fi'il madi, isim mufrad, isim mufrad. Tasabbaba fi'il madi hukumnya mabni alal fathi di sini karena dia berwazan tafa'ala ya. Kemudian Zaid menjadi fa'il zahir yang tampak, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad atau nama orang alamiah. Kalau kita menduga mungkin di sini adalah menjadi maf'ul bih ya. Sebenarnya cocoknya menjadi tamyiz karena menjadi penjelas, bukan menjadi objek. Maka arokan menjadi tamyiz, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka kita dapat memberi i'rab yang benar. Tasabbaba Zaidun arokan. Bercucuran si Zaid keringatnya.
bercucuran si Zaid keringatnya, atau Zaid bercucuran keringatnya. Tidak boleh dibaca tasabbaba Zaidun araqun arokin, karena tamyiz hukumnya mansub. Jadi untuk pola atau kaidah yang ketiga ini perlu kalian lebih teliti, lebih jeli dari segi maknanya dahulu, karena agar tidak keliru ketika menentukan antara maf'ul bih maupun tamyiz ya. Karena kalimatnya ini sudah sangat mirip, fi'il dan fa'il bisa menjadi maf'ul bih atau menjadi tamyiz, tinggal pemahaman dari maknanya. Jadi kalau kaidah yang pertama dan kedua itu sangat mudah dideteksi apabila ada bilangan antara 11 sampai 90 berarti pasti ada tamyiznya. Kemudian juga apabila ada isim tafdil maka juga ada tamyiznya. Sedangkan yang ketiga ini perlu ketelitian dari sisi maknanya agar kalian tidak tertukar antara tamyiz dan maf'ul bih. Meskipun nanti dari segi i'rabnya juga tidak terlalu parah salahnya, karena maf'ul bih juga mansub kan sama. Hanya di sini aja posisi dari tamyiz maupun maf'ulnya saja yang bisa keliru. Nah, silakan kalian berlatih untuk contoh-contoh berikut dalam mengi'rab soal 1 sampai 5 agar terbiasa memberikan i'rab yang benar dan cara berpikir yang benar sesuai dengan kaidah ilmu nahwu yang sudah kita pelajari hingga pembahasan tamyiz. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.